Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Nama di desa di Sukorejo. Nah itu awalnya juga kita belajar juga, nggak langsung kita punya ide langsung enggak. Jadi kita belajar ke Jombang. Belajarnya kemana-mana, beberapa kota kita pada waktu itu Pak Yuda. Orangnya juga masih muda, terus cepat, langkahnya juga cepat. Begitu masuk di Dukcapil, langsung ada perubahan besar di situ. Ya, tapi ya awal mempelajari dulu. Jadi metodenya ya ATM, amati tiru modifikasi. Ya, Jombang ya bukan langsung di desa, di kecamatan. Ini terus monitornya 2 di Jombang itu. Jadi monitor 1 untuk melihat dokumen, monitor yang kedua untuk menginputkan datanya. Nah dari situ kita modifikasi. Berarti ini bisa dikembangkan di kecamatan dulu. Kecamatan sama kayak Jombang. Cuman Jombang di beberapa kecamatan. Tapi kita modif. Jadi kalau Jombang itu metodenya seperti ini, di Pasuruan seperti ini. Nah, ini kalau metode ini bisa kita teruskan sampai ke tingkat desa. Jadi gitu. Ya mungkin kalau Kandopi itu ya saran saya belajar dulu ke desa yang mungkin maju ya Pak ya. Gak tahu kalau awal ya di Pasuruan saja lah. Ini kira-kira desa maju di Pasuruan itu. Sing smart city, smart desa. Ini Mas. Tapi karo. Lah. Sampai sing kelompok desa tahun situ. Nah, mungkin kalau memang di Pasuruan nggak ada ya kita keluar. Ada Sidoarjo itu ada. Ada tamu kan ya. Dekat-dekat Darja. Sukodono. Iya. Nah, Sukodono itu jadi rujukan dulu. Jadi rujukan. Cuman saya sendiri nggak tahu karena waktu ke desa itu saya juga nggak ikut. Jadi beberapa kayak kecamatan Pandaan dulu ke sana. Kalau Dukcapil nggak ke sana. Iya. Gitu. Di Sukodono mungkin dari sistemnya Sukodono dulu yang dibawa yang digembor-gemborkan di desa Sukodono itu berkas mlaku dhewe. Ya, berkas mlaku dhewe. BMW ya, berkas mlaku dhewe ya. Ono singkatane. Berkas mlaku dhewe. Nah, BMW. Iya, BMW. Nah, itu yang jadi setelah dikasih nama Pak. Memang kadang kita sudah membuat inovasi tapi masyarakat nggak tahu. Perlu sosialisasi. Gitu Pak Ladi kita juga ketika pemasangan kita ekspos. Jadi setelah itu jalan kita ekspos Pak. Kita ekspos untuk masyarakat. Waktu Pak Ladi itu juga kita bingung Pak. Desa kira-kira gelem nggak nganggarno. Ya, kan gitu. Gelem lagi desa nganggarno. Jadi strategi kita Dukcapil itu kita rangkul dulu kecamatan. Minimal 1 kecamatan 1 desa. Nanti akan timbul konflik di situ. Konflik. Jadi ada manajemen konflik. Konfliknya seperti apa? Masyarakat pasti ketika ada 1 desa yang bisa melakukan pelayanan Dukcapil itu, maka masyarakat yang desa lain pasti akan komplain ke kepala desanya. Jadi strategi di kita dulu seperti itu. Nah, akhirnya jalan. Jadi setelah kita belajar ke Jombang, kita modifikasi, terus action, kita buat strategi. Kita akhirnya sampai sekarang ya bisa dibilang sukses. Kita dapat 10 besar inovasi di provinsi. Ini kita masukkan ke tingkat nasional juga. Proses ke tingkat nasional gitu. Nah sekarang sudah 271 desa dari 365 ya bisa dibilang sukses.
Itu targetnya tahun ini harus tuntas semua desa. Jadi harus ada juga target. Nah mungkin kalau saran saya kalau di desa kalau memulai ya konsepnya dikuatkan dulu, jadi belajar dulu ke desa lain. Setelah itu konsepnya maunya seperti apa, outputnya nanti apa, gitu. Banyak juga Pak, kita buat aplikasi tapi nggak jalan. Nggak jalannya kenapa? Usernya nggak mau melakukan. Nah itu juga harus kita pikirkan di situ. Misalnya buat web desa lah, aja web desa. Tapi yang mengelola nggak ada, percuma. Yang mengelola nggak ada, Terus yang baca nggak ada. Karena memang yang nggak manfaat gitu. Yang di Gempol Pak Eladi itu yang ada di mana? semuanya tinggal sunyo. Ono sunyo belum. Oh, wis kabeh to, Mas. Belum Tinggal semua. sunyo. Gempol. Ono sunyo, Gempol sudah. Ada 2 kalau nggak 3. Berarti yang belum. Yang sunyo mbak Carat Terus cara sudah cara. lu wis iya Carat terus Wonosari belum. Wonosari. Wonosari. Watu Kosek belum. dana desa bisa dianggarkan kan untuk inovasi desa ini. Kalau masalah dana anggaran itu sudah ada wadahnya di DPMD kalau terkait itu. Kemarin juga kita terkait Pak Ladi itu juga timbul permasalahan. Mungkin dari desa kurang komunikatif dengan kecamatan atau dengan DPMD daerah Winongan, itu semua desa salah penganggaran. Jadi anggaran untuk DD ya, yang dari pusat itu kan nggak boleh dipakai untuk Pak Ladi. Nah itu nggak tahu kesalahannya di mana. Yang kecamatannya kurang sosialisasi atau pihak desanya yang kurang komunikasi dengan kecamatan. Berarti kata atau ini Mas DPMD. ya, untuk programnya Pak Eladi untuk mendukung itu kan kita kan mau bikin katakan web katakan ya. Nah bikin web itu kan ya butuh anggaran kan sebenarnya. Itu boleh tadi harus dianggarkan. Ya boleh saja Pak kalau mau dianggarkan. Tapi web itu nanti untuk informasi aja. Atau ada transaksi di situ Informasi atau dan seperti apa. Nah itu konsep web itu juga harus dimatengkan juga. Webnya nanti untuk apa? Terus kok sasarannya apa? Siapa gitu? Bikin gempar itu. Itu blogspot ya. WordPress ya. WordPress ya. Telekominfo. Kalau itu kan nggak perlu anggaran, cuman Iya, pengelolaannya pengelolaan saja. gratis. Sebetulnya itu aja kalau memang hanya sebuah informasi itu yang diperkuat. Itu. Cuman kadang wong piro sing maca kan. Wong piro sing maca. Tapi untuk terkait pelayanan untuk percepatan ya, katakan juga di Cirebon itu Mas ya. Cirebon itu kan ada aplikasinya gitu ya. Ini bisa tadi anggarkan Mas. Cirebon itu pakai WA. WA. Pakai WA, Pak. Pakai WA. Nggak tahu itu WA-nya WA bisnis atau WA yang berbayar apa yang nggak berbayar. WA Plus. Kalau kan WA juga ada yang ya kayak kita ini kan WA gratisan ya. Iya. WA gratisan. Nah, mungkin pengelolaannya aja, Pak. Artinya gini. WA ini sudah bisa dipakai untuk macam-macam komputer. Jadi beberapa komputer ya bisa ya mungkin kalau jenengan mau itu dipakai untuk komunikasi dengan masyarakat, tapi harus ada yang bisa apa kayak orang nanya harus dijawab kan begitu ya. Nah itu pengelolanya itu loh. Nah pengelolanya itu yang harus diperhatikan Pak. Berarti kan punya satu orang khusus kan. Bisa Pak dipakai satu nomor pakai 4 gini bisa yang jawab. Oh bisa ya. Bisa itu bisa. Tahu ya Pak? Tahu. Capil itu gratis. Cuman harus di follow up. Artinya harus dipantau. Tiap hari itu yang grup yang paling aktif grup apa? Teknis ya. Nah, itu yang jawab itu 4 orang dia. Satu nomor 4 orang. Call center itu. Iya, kadang saya. Kalau misalnya ada yang nggak terjawab, saya yang nuduki. Komplainan. Nah itu
itulah yang harus dikelola. Timnya, ada Kalau timnya. masalah WP bayar nanti takutnya wis kadung bayar dibakno sing ngelola gak ono. Muspro. Nah, kan begitu loh, Pak. Sing ngelola gak ono. Ini Jadi mulai dari hulu ke hilir ini harus dipikirkan. Karena suatu IT aplikasi itu hanya sebuah pelengkap saja untuk membantu saja. Tapi sistem yang sebenarnya kadang orang nggak mikir, nggak dipikirkan. Sistemnya yang mana? Itu tadi Menjalankan. pengelolaan untuk menjawab. Nah, terus nanti nek gak dijawab iki sapa sing bagian ngontrol. Itu SDM itu. Nah, di situ itu bagian dari suatu sistem, nggak bisa dilepas. Oke, WP kadang kalau ada komplain ke nomor sekian, ternyata ketika orang komplain Kalau jawaban. harus balas ya. Kan gitu loh, Pak. Cegah. Cegah. Banyaknya seperti itu, Pak. Nah, solusinya gitu di wau Ya, itu tadi kita harus mikirkan. Tadi 4 orang kan. Ya, Muatan. mungkin dibuat sih. Kalau misalnya jenengan punya inovasi nanti WA ini hanya bisa dilakukan 24 jam. Misalnya 24 jam. Berarti jenengan harus memikirkan iki sip siji sapa, sip loro sapa, sip telu sapa. Terus iki arek telu iki kudu ono honore apa piye kan ngoten Pak. Nah, disitulah Betul detail lah. ya detail sampai ke situ. Jadi tidak hanya Bukan malaikat, nanti ya. kalau komplain ke nomor ini, tapi dari situ nggak dipikirkan siapa sing jawab. Nah, gitu. Pokoknya aku nggak web apa aku nge-expose nomor untuk pengaduan gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya dari 4 ini nggak bisa jawab, ini arahnya harus kemana? Gitu. Kalau aplikasi itu hanya suatu pelengkap saja, suatu pelengkap. Harus ada ya sistem yang konsep yang berlaku, sing mateng dan itu harus di follow up. Sistemnya. Nah, ini smart village ya. Smart village ini konsepnya seperti apa? Gambaran nih. Apa belum ada gambaran? Apa sudah ada gambaran? Kalau konsep mateng belum. Tapi referensi sudah. Nggih, nggih Pak. Tapi referensi sudah. Nek kurang iki. Termasuk sing dari sama ngomong jadi sudah coba. Sukodono. Sukodono. Lah Pak Inggi ku delok YouTube ku seneng. Lah wong apa jenenge urusan ilustrasi gampangane ya surat keterangan lewat ke HP. Lek jero perut kan menggunakan nick dan suratmu opo WA kan. Nah, kalau di Sukodono tak lihat di YouTube dia sudah menggunakan aplikasi di Android. Itu yang dibaca oleh Pak Inggi. Mas kok ini loh. Jam piro? Jam 2 tak WA Jam 2 pagi. Kasih Makanya aku aku pikiran kapan loh? itu gambarannya. Yang kedua, kita itu Pak Inggi ini itu kan sumber. Pak Inggi ini kan pimpinan seperti yang memiliki anak buah, tapi kan tidak harus bodoh dengan data. Lalu aku nih, Pak Inggi ngapunten berapa jumlah penduduk sampean? Masa Pak Inggi katanya nyelok anak buah? Rino, piro jumlah penduduk kan gitu. Maksudnya Pak Inggi ketika membaca di datanya yang ada mungkin tab atau yang apa? Cek, ada kita jumlah penduduk iki. Lanang iki, wedok iki. Takon mana yon? Pak sing kerja S1 piro, Pak? Nah, iki. Sing kerja polisi piro, Pak? Dia artinya raduf itu siapapun nanti yang ditanya itu tidak ada jawaban lain selain ada di data, termasuk namanya adalah data. Dari bukan suatu profil demografi lagi, tapi sudah terupdate data-datanya. Kan Pak ya profil desa. Iya, Profil desa. termasuk di Prodeskal itu juga ada yang selalu digembor-gemborkan tapi tidak ada eksekusi actionnya itu Banyak yang gak ngisi Prodeskal ya. di situ. Nah, Emang nih. saya punya kegiatan itu sering cerita. Nah Mas ini sama Pak Inggi juga saya sampaikan ini harus punya konsep Mas. Caranya lagi konsep kalaupun kita tidak sanggup kita harus belajar dan referensi dulu. Nah, coba mari ini ketemu sama Mas Denny, BI punya gambaran bagaimana arahnya pola ini kudu yo opo sing dadi api. Itu
itulah yang kemarin Mas ini tak arahkan ke sini. Artinya apa? Kalau kita berbicara dengan randuk itu sudah omah kan wis kate gambaran omah wis ero. Omah iki kate tak gawe omah ukuran sekian, modelnya sekian. Tapi kan sekarang mau eksekusinya. Gitu loh. Kalau gambaran menjadi desa smart village itu otomatis kan yo gatukno mosok desa cerdas takon ini sih gak ero kan ya lucu ngono lho. Mustahil ngono lho. Desa mandiri ternyata sing golek utangan ya kan mustahil lah malian. Jadi di data di apapun pekerjaannya warga ini tidak ada kesulitan saat melakukan transaksi, saat melakukan permohonan seperti itu. Ya, gambaran-gambaran yang paling banyak komponen saya menyampaikan warga itu yang harus dimiliki oleh warga adalah data pribadi. Data pribadi itu adalah data kependudukan. Salah satunya di situ. Dari data kependudukan kita bisa baca orang ini pekerjaannya opo, statusnya bagaimana, posisinya opo. Kita sudah tahu data-datanya. Dan itu diperlukan. Dan data dari ini bisa kita gunakan untuk apa saja. Nah, contoh kecil adalah milik Jeroburu. Makanya Mas Pak tak sampaikan. Jeroburu itu wis melaku Mas. Tapi aku nggak ngerti sistem opo. Mungkin akhirnya tahunya pakai WA. Kalau di Sukodono kan tidak. Sudah di Android sudah. Tapi sudah ada pilihan. Lah Mas Arif ini sudah sudah punya gambaran. Ya apa masalah kayak web. Web itu yang isinya kalau mau buat ya bagi saya yang memiliki laptop, komputer mungkin bisa. Maksudku aja sing angel-angel wis. Pokoknya betek nik terus butuh nih surat opo cukup lampirkan, mungkin lampirannya adalah memoto KTP atau LLN saiki koyo kredit online Mas ya. Kredit online kan nik alamat foto ambek KTP ini aja wae wong selesai. Pinjol itu kan pinjaman online itu kemudian sudah dilaporkan sudah verifikasi. Nah, hal-hal semacam itulah yang kita butuhkan saat-saat ini. Nah, lah aku ditakoni, datang niku oleh ndi Mas? Ya ndak aku. Nah, maksudnya apa? Ketika kita membuka nomor nik, kalau tidak ada server database yang masuk ke kita kan tidak punya Mas untuk mengakses itu. Masuk kene katene niku tak gawe. Mari ngono wong, lho kok error? Niki tidak terdaftar kan ya lucu gitu loh. Seharusnya kan nik itu sudah online semuanya. Mari tak ora. Yo mungkin lek ngene padha karo nih nama master nama Jenny. Yo boleh ngakses. Lalu aku takon nang sapa? Mas Holik operator Jeroburu itu. Rahasia umum gitu ya. Rahasia perusahaan itu. Ya. Saya tahu lah itu rahasia perusahaan. Kalau inovasi dulu juga gini Pak. Jadi Pak Ladi itu juga berangkatnya dari permasalahan. Artinya suatu inovasi itu muncul ketika ada permasalahan. Dulu Pak Ladi itu masalahnya adalah COVID-19. Satu, karena masyarakat tidak boleh keluar berkerumun. Kalau pintu layanan hanya di Dukcapil, mulai dari Gempol, Pandaan, Tosari, Grati, semua pengajuan, semua orang datang ke Dukcapil pastinya akan berkerumun. Dipecah di kecamatan itu juga masih berkerumun. Akhirnya sekarang dipecah per desa. Jadi mungkin Pak Enggi, apa permasalahan yang ada di desa Randupi itu kan ngoten. Dari permasalahan itulah nanti dibuatkan inovasi. Dan inovasi konsepnya dimatengin, diberi nama, disosialisasikan. Ngoten Pak. Jadi gini Mas, kan terus jenengan wau kan aplikasi kan sebagai pendukung. Yang paling penting kan data. Benar.
Nah, kalau dhewe kan data niku kepengin up to date Mas. Jadi yang terbaru. Data sing wingi niku akeh sing di upgrade lah selama niki Mas. Data penduduk. Nggih. Nah, kula kan kepengin upgradean napa sing terus masuk wau engko jumlahe piro. Moro ngono Kevalidan. nggih lanange piro wedoke piro. Aku mau digoroi data Mas. Dalam arti ngeten. Seorang pemimpin bisa memutuskan kan lihat by data. Betul, betul. Berarti awak dhewe oh iki ngene, kudu ngene ngoten nah. Lah, selama niki kan data niku nggih kula kan gak paham teng desa kuwi apa datae. Karena kula nggih belum pernah masuk ngoten nah. Belum pernah masuk ke desa. Nah, jenengan pegawai dicapil ngoten nah. Makanya kan kula ono disaran teng jenengan yen nopo ngoten nah. Napa saged ngakses teng Datanya Capil. nggih. Kalau ngakses data bisa. Dan itu sudah jalan. Di Pak Ladi kan bisa ngakses data. Akses terus. Mm-mm. Jadi untuk mengetahui berapa jumlahnya itu Bisa kan toh. Dan Dari- biodata itu. Biodata. Ngisor dewe kan ono jumlahnya ping. Sampeyan kan iso ndelok BNM address Indonesia. bisa nggak tahu nggak tahu. Ya, Maksudnya nggak tahu tak tampangkan. Gitu ya. Artinya kan ya mungkin kalau apa sedikit kan mungkin bisa masuk. Tapi yang dimaksud update itu kan mungkin setiap bulan kan kita laporan kependudukan. Tuh. Ada kan data penduduk itu kan data gerak. Berat. Ya. Tiap hari. Tiap hari kan gerak. Tiap hari. Ya mati, ya nambah, statik ya ya. berkurang, ya itu kan data gerak terus itu. Lampet, layar mati pindah. Jadi kan ngeten nah, Mas, sekarang kula ngeten nah. Mangke katakan kula pun nggak ada akses di capilan tak print per RT. Ya, engko tak kena form dhewe. Iki tak kon nyosisi nang RT. Iki bener ta ora ngono ah. Betul, Pak. Lah engko lek gak ora, lek anu coretan lek salah. Iki gini. Iki mati. Ya, validasi. Oh, iki wong wis pindah. Nah, Ngoten nggih. validasian itu ah. Mungkin datang mriku ini membutuhkan napa soro lah di sini. Niku pun pernah saya lakukan di sampah, Pak. Sampah. Pengelolaan sampah. Nggih, pengelolaan Pengelolaan sampah nggih. Mereka nanti pengelolaan sampah namanya Pempes ah. Mriku. Nggih. Jadi teng mriku butuh data real niku, data real penduduk piro ngoten nah, laki-laki piro, wedok piro ngoten nah. Nggih. Niku pun nggih kayak wingi kan setahun lah Mas ya, Mas ya. Wae kan update ya sebenarnya. Nah, saumpama lah wingi niku sing kan ini kan yang saya lakukan. Berarti kan saya kan golek dhewe Mas wingi. Saya koordinasi dengan Pak RT, Pak RW. Lah lek seumpama di desa ono lapo aku melakukan iku. Kan ngono kan. Makanya kan yang jadi benang merah kemarin di desa itu gak ada ngono data iku ngono. Data penduduknya. Heeh. Lah kok saiki awak dhewe dadi pimpinane ya kudu ono lek kok ditakok era kaisinan aku. Ada kalau data penduduk ada, Pak, dan itu data bergerak. Jadi data penduduk, data orang yang masuk, data orang yang pindah itu ada. Bisa dilihat di SIA itu ada. Ada ya? Iya. Sama Ada. didono iki carane iki. Tanu no. Ada, Pak, itu ada. Saya pastikan ada. Di desa lain juga sama ada. Bisa kok dilihat. Bisa dilihat. Malah di situ kapan dia perekaman EKTP, kapan dia cetak Bisa. EKTP itu ada. Cuman memang datanya by web. Jadi dan itu tidak bisa diekspor ke Excel. Memang nggak bisa. Jadi jenengan ketika nanti membuat suatu inovasi, satu pastikan dulu tidak nabrak dengan aturan. Karena begini Pak, banyak sekali Pak yang minta data Dukcapil by name by address, termasuk kemarin yang vaksin itu juga pernah minta juga. Karena regulasi aturan tidak memperbolehkan, jadi kita juga tidak berani mengeluarkan. Yang minta juga polisi, polres gitu. Kita tunjukkan
regulasinya. Ini loh, regulasinya kita nggak berani mengeluarkan. Tapi kalau ngakses data boleh, ngakses data di setiap desa itu ada kok, per desa itu ada. Cuman nggak bisa diekspor, dia harus hanya dilihat saja bisa. Dan itu update tapi nggak valid. Kenapa nggak valid? Banyak di situ data-data penduduk yang orangnya sudah meninggal, belum lapor, tetapi di KK-nya masih ada. Data kita sebagai nanti kan kalau ketika ada pelaporan kematian, kapan matinya, di mana matinya, kita juga nggak berani ngeksekusi, menghidden data itu. Nah itu sebetulnya ketika sosialisasi kita sampaikan, tolong dicek datanya. Kalau misalnya ada data ganda dilaporkan, kalau ada data penduduk jenengan yang sudah meninggal ya dibuatkan akte kematian plus pengurangan di KK-nya. Itu juga beberapa saja yang proaktif. Yang itu gak aktif ini. Aktif laporan. Kak gitu Mas. Neng data ganda iki gak ono laporan. Data ganda gak ono laporan. Ya, sebetulnya Kalian geblokir. Lek mati tak laporan. jadi memang gini Pak, dari 271 desa yang sudah kiosnya Pak Ladi, itu tidak semuanya sesuai harapan. Artinya gini, ada yang jalannya kencang, ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang berdiri, ono sing lumpuh ya ono. Lumpuh artinya Kalah plus ya. kalau mundur sing ya mergo ada beberapa alasannya ketika kita follow up Pak kok gak ono transaksi dah anu Pak renovasi Pak jadi mati ya nih. Nah ada gitu, ada anu Pak sambil berdek anu nih komputernya ini kudu enak karo Pak iki kudu ditukokno. Itu berarti kan dia lumpuh ya. Ada yang hanya transaksi layanan. Kita kan ada 6 layanan ya Pak, KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah sama KIA. Itu hanya transaksi itu nunggu orang datang. Nah itu saya anggap jalan. Ada juga yang aktif Pak. Aktif dalam artian dari program. Perangkat itu ya dari Pak Engginya ada program untuk perbaruan semuanya. Perbaruan update yang ki anake wis neng kakane di SD tapi wonge wis SMA malah wis nikah. Wis nikah. Nah, itu diarahkan untuk membuat kakak. Nah, itu gitu. Macam-macam. Jadi ada yang jalan, ada yang lari. Ono sing selalu melaporkan data ganda tiap hari itu ada. Berarti dia benar-benar tiap hari itu melototi data itu. Ini datanya wong ngeluh ya, melototi data. Ngeluh Pak dan nanti juga data Dukcapil itu kan sekarang ini sangat penting Pak, diakses di BPJS, di bank, di pertanahan, sikenji, bantuan, vaksin, semacam-macam Pak. Dan nanti kita menyongsong pemilu 2024 itu juga datanya harus terupdate. Artinya begini, kita sering dikomplain oleh KPU. Jadi tiap permasalahan pemilu itu mesti masalah data. Pak ini biar wis tak core. Tapi kok ini datanya Dukcapil kok tetap ono. Ya kita jelaskan. Untuk proses orang yang meninggal, kita tidak akan melakukan penghapusan kecuali ada laporan dari bawah. Karena di aplikasi kita itu harus menginputkan kenapa dia meninggal, sakit, di mana dia meninggal, di rumah sakit atau di rumah, jam berapa, itu ada Pak. Jadi kita nggak bisa langsung mencorek orang yang meninggal karena yang harus dihapus, yang bisa dihapus itu adalah data ganda. Kalau data orang yang meninggal itu di-hidden saja, nggak ditampilkan, gitu. Kita jelaskan. Nah ini dengan program Pak Ladi diharap nanti di 2024 kevalidan datanya Dukcapil itu semakin valid, gitu. Ya, itu juga tergantung, kita tidak bisa jalan sendiri juga. Ya pihak desa yang harus punya greget untuk memvalidkan data ya. Kita hanya bisa memberikan arahan ya apa caranya
nek ngapus iki piye, itu tiap pasti kita arahkan ke sana. Ya itu tadi ada yang gerak, ana sing greget, ana sing mlaku tok, macam-macam. Macam-macam, Pak. Nganu Mas, ngapunten iki. Aku tertarik ya kalimat sampean Mang. Randup itu kan apa Mang? Mandek kan. Enggak sih, ya jalan lah. Jalan hanya layanan tiap hari, layanan KPP aja. Nah, permasalahannya itu apa Mas? Kalau masalah Dukcapil ya kok Mas itu sampean ya. Kalau sama saya ya itu tadi apa kayak orang mati itu ya segera dilaporkan. Di Kota Madiun itu sebelum orangnya dikubur, akte kematian itu bisa dicetak. Itu nggak tahu apa caranya bagaimana. Apa Pak? Surat kematian. Akte kematian. Tapi di sana juga kerjasama dengan dinas sosial. Jadi setiap ada orang yang meninggal ada santunan 1.500.000 katanya kan gitu. Pelaporannya lewat RT. Jadi Pak RT ketika ada yang meninggal melapor ke desa. Jadi desa itu kelemahan. Memang kelemahan. Mati ku kelemahan. Serius aku. Siji warga tidak mau melaporkan mati. Pelan mesti butuh. Padahal kalau mati kemang hidden toh, tidak dihapus. Matiku di KKI ndak ada, tapi digandani akte kematian. Loh, iku wis bener. Lek ono urusan apa-apa, gak usah gawe kakak tapi gawe akte kematian. Tapi iso yang itu. Sampai saya sudah bisa. Mindset warga tidak. Lek tak hapus tuh kakak. Ahli waris entek. Kali bantuan. Kadang orang ini, Pak. Iku mindset. Berarti kan ini permasalahan. Iya. Jadi si A ini mendapatkan bantuan. Nah, ketika nanti orang ini mati, Bantuannya terhapus. hilang. Bantuannya itu hilang. Masalahnya bantuan dari mang sekenci kan? Nah, bantuan itu kan bukan warisan. Berarti ngeten Mas. Ahli waris. Kan pun paham lah permasalahannya. Berarti nanti kan saya setelah dilantik kan di sana kan ada arisan RT RW Mas tiap bulan. Paguyuban. Jadi di situ kan di desa itu masing-masing dusun itu ada. Hari ini berbeda-beda. Nanti kan bisa kan saya sosialisasikan di situ. Betul. Ya. Ini babat dhewe masih babat. Iku tiap RT ya ono alisane dhewe di lingkungan dhewe. Ada tiap RT ke lingkungan. Nah, engko kan aku bisa kasihkan selembaran Mas. Jadi kan iki men akeh pengalaman ngono ya, pengalaman yang saya dapat dari jenengan. Berarti awak dewi kan gak iso kerja ijen, kudu kerja bareng. Iya, gak iso. Ya, mulai Dukcapil sampai penisuri kan kudu sinergi ngono. Nah, permasalahannya kan sing diradepi itu mang lek pelayanan pun oke terus jenengan. Berarti kan update data yang meninggal kan ya. Lah, jare Mas Uud lek meninggal lek dilaporno iku mangkon wedi ono bantuan di hapus. Nah, tapi kan wajire wis ngono kudu ngono kan ngono. Iya, memang itu. Ada anak kudu noto mensete warga. Nah, lah jane iki awak dhewe ya kudu neken nang Pak RT, Pak RW, lek ono wong mati kudu laporan langsung. Ngono tenan. Ono maneng sing garai pekewo data. Pekewo data itu warga sing ono di kono. Jalan mang ono warga, ono datanya tapi gak ono wargae. Artinya apa? Memang orang itu tidak pernah di belas, iya. Tiba-tiba mereka Kalimantan, dari kakak, kan seperti itu. Tapi foto iktp nih ngono. Iya di Kalimantan. Di sini juga. Ada berarti. Oh enggak, artinya di sini belum nggak foto. Di Kalimantan wis foto. Sudah, tapi dia punya kakak. Lah ya ganda, Bos. Ya, datanya ganda tapi EKTP-nya tidak kan. Ya, sini, ya, dia harus dihapus. Iya, itu yang harus seharusnya. Berhubung kita kan tidak pernah tahu ini data ganda atau kan tidak. Ketika anaknya baru membutuhkan, kan bingung golek. Lho datanya ndak ono Pak. Lho ono Pak datanya. Lho iya ono tapi EKTP ndak ada. Pangapunten Mas nggih, niki selama niki ya. Sing niki wis ngomong fakta wis apa onone ngono. Nggih. Selama niki sing bagian teng apa sing teng desa nggih ya sing kula mengacu nang ngene desa-desa lainnya big data niki jarang diurusi. Ya, ngapunten.
Nggih. Paling terus sih penting aja ngono. Kan ngono sih ya. Kan ngomong lian-lian ngono Mas ya. Jadi yo tidak untuk kemungkinan masih tidak soliane kabeh ngono iku lah. Mungkin ya. Nah, aku gak kepingin Mas, aku pengen reformasi iki. Kemarin aku data iki. Aku pinoto Mas, pinoto desa. Lah aku dhewe iki pengen pengabdian Mas. Paling gak apa aku lek rezeki wis duwe penggawean dhewe, ngono aku wis duwe penggawean dhewe. Lah aku dhewe ya darane keluar dari zona nyaman ya keluar dari zona nyaman. Aku selama ini nyambut gawe enak. Tapi wingi iku apa ya? Aku lek ngene terus-terusan desaku yo ngene, ngono tok aku ya. Perubahan. Nah, aku kan kepengin perubahan iki. Lah aku tahu tidak Mas, aku pin iki. Ayo digawe Din. Berhubung Pak Inggi ku kan Mas gak iso Mas. Gak iso ngono. Lah apa? Waduh Pak Inggi kawan ngetokno ngono aku. Ini Kominfo saat ini lagi boomingnya tanda tangan elektronik Pak. Aku cerita kok. Sing Karena aku tahu Tanda tangan ngomong. langsung. Mas, lek gawe surat keterangan, apa oleh nanti TTE. TTE Apa kan enggak ngomong? enggak nang iki. Oh. Enggak nang iki. Terus akhirnya nang aku. Enggak, apa oleh TTE. Lho apa spenduk kayak oleh. Artinya boleh itu gini. Lah lapo saiki katene 1000. Lapo saiki wong katene beli desa atas sing ngenteni tanda tangan to. Iya. Lah di print podo Oma. Suratnya podo. Iya. Aku bertanya, oleh aku ndak ero yo golek berita. Ngono lho yo golek berita. Boleh Pak. Surat keterangan TTE ternyata ono di tekol kabupaten Dio ono TTE ini Mas. Desa ya. Desa keterangan pindah TTE Tonggomu terjadi. Garjo. Lho ya kan Tapi ngeten Mas. Terjadi. Ngapunten. Dadi Pak Kades iku aja sampai ya jangan. Pak Kades iku kena hukum. Iku gak apa ya? Gak harus korupsi kan. Salah kebijakan. Salah ngambil kebijakan kan. Ya itu Pak. Lah iki lah aku sing tak wedeni kan iki ya. Aku kudu detail kan ngono. Memang harus tahu Kudu regulasi. detail. Ya. Kudu detail. Kalau kita wis niat apik mlaku banter nabrak regulasi. Iku lho. Makane mriki wae nggih ambek tanggep niku Mas regulasi ngono. Penjenengan soalnya selama ini kan jenengan tak pikir mulai tahun 11 sampai saiki 11 tahun lah wis. 11 tahun. Wis ngelontok lah di utek kira. Malah pengen pindah kula jadi. Kesel sih kursi capek iki. Lah kaya kula niku kan sik umur jago. Tapi anjir sampean yakin ah. Lihat boleh enggak boleh? Enggak boleh. Lah enggak boleh Mas. Lah aku boleh gelem ae ke semua rusak kabeh. Ngene memane wae update ya. Wae update. Enggak boleh. Sidoarjo itu sudah tanda tangan elektronik sampai tingkat desa, Pak. Terus ibu apakah Pengajian. nanti bisa saya lakukan di desa? Kalau Kominfo jalan bisa. Nah, nanti minta aja. Gini, Pak. Dengan komunikasi dengan Kominfo. Sekarang lagi booming. Tapi yo suwi melakukan. Suwi. Kalau Kayak Kominfo gini. belum jalan, Mas. Nggak bisa. Jadi TTE tanda tangan elektronik itu basisnya di BSRE, Badan Sertifikasi, Balai Sertifikasi Elektronik. Di situ semua yang pegang TTE itu di situ. Jadi kalau misalnya desa Randup itu mau TTE, itu yang komunikasi adalah Kominfo. Dengan komunikasi dengan Kominfo, Kominfo komunikasi dengan BSRE. Itu nanti dibuatkan aplikasi oleh Kominfo gratis. Kominfo bidang apa? Karo. Kominfo bidang apa ya, aplikasi Ratna. Kenal Ratna? Sisi. Guntur jaringan. Ya, betul kan bekerja sampai itu. Ini itu. Lumayan sekarang jadi. Mereka jati. Iya. Tapi angin loh. Ya, Sing Pak Guru Guntur lho ceritani. Guntur itu master jaringan. Pak Guntur asalnya SMK Purwosari ya, Mas? Ini perusahaan. Oh, kenal aku mungkin. Oh, sing guru lho. Heeh. Jenggoten. Yo, Iya. Sekarang jadi. Sekarang jadi. Kenal. Kuatirnya ngene, Mas. Awak dhewe gawe aplikasi buat Bisa tuh. ya kondisi Kominfo kena awak dhewe. Selama nggak nabrak regulasi nggak masalah sih, Pak. Ya kalau itu tadi, kalau awal tadi saya mau kalau aplikasi itu hanya pelengkap sih, Pak.
katakan gini Mas, kini buanter ya. Iya. Kayak beli dhewe nggak kok imang titik imang ya. Nah, Tapi menggunakan dana pribadi. dana pribadi, dana desa ya. Enggak, bukan dana Dana desa. mandiri. Nah, mungkin enggak dibayari dewi. Oh. Katakan jaringan kan butuh aplikasi. Hubungannya dengan BSRI. Oh, masih ada urusan Masih ada unsur dan itu ya. Iya. Karena nanti scan itu kan TTE itu bisa dilakukan scanning lewat HP, terus nanti muncullah notifikasi bahwa dokumen ini valid, kan begitu Pak. Jadi tidak hanya tulisan terus ada barcode-nya gitu, enggak, tapi di situ di barcode itu ada maknanya di situ. Ada makna penting, ada isinya di barcode itu ya. Isinya itu nyambung ke BSRI. Ini lagi booming. Jadi sekarang masih kepala-kepala UPD. Jadi dimintai data kepala UPD itu nanti akan dibuatkan tanda tangan elektronik. Jadi setiap surat yang keluar dari tanda tangan dinas-dinas nanti tidak tanda tangan basah seperti ini, tapi berbarcode. Itu udah lama sih Pak. Tapi selama ini Mas ya, sepengetahuan jenengan. Apakah ada desa yang Kabupaten dan Yang Pasuruan belum? Sidoarjo Sudah. enggak yang mau Sumedang mengusulkan ke Kominfo? Saya kira belum ada. Makanya dari situ. Dari pionir. Nah, jadi final project. Nah, nanti Pilot kalau project. misalnya ada penerapan TTE di Kabupaten Pasuruan sampai ke tingkat desa, Randup itu mau jadi pilot projectnya. Siap Mas. enggak. Iki koyo le muni Kominfo. Mas Guntur jaringan memang iya. Nah aku dikei iki domain Guntur kan. Nek buka Guntur kan sing kimgempak.id itu. Nah, kenapa aku bilang Mas Guntur, Pak Guntur ini mungkin repot ya Pak Ibu ya. Tapi lah dijak komunikasi di parang yo enak. Enak. Aku di telepon angel. Gitu. Nah, beberapa hari jaringanku sing web itu Mas error. Iki kan sing ngolah. Mas error Mas. Ah, ndelok Kominfo juga error. Aku Pak Guntur suwe kan dibalas. Sampai teme iku tak takono ya suwe kan balas. Akhirnya aku pegel tak parani. Pak, aku kan banter Kim. Ya sampean awal mundur mlakune. Anu Mas. Ya termasuk domain ini apa lek ngarani SSD ini. Randup.com. Itu sing tanda seru lho. Oh, SSL. Iku gak Belum diinstal. belum di-update di kono. Nah, Kominfo dirono anggarane Mas. Aku ngene, padahal aku Kominfo kan anggarane wis Mas ngene. Akhirnya iki ngomong, anu Mas, gawe domain dhewe lek gawe berita desa. Asale opo oleh melok Kominfo. Lah sedangkan kita di Kim itu harus ikut Kominfo. Iku selamanya ya Mas? Iya. Oh, lek selamanya gak apa-apa lek. Selamanya selagi Kabupaten Pasuruan gak hilang. Aku takutnya iku mang hilang. Kene sembangun sora-sora Itu terus akhirnya Berarti beramai. nah kita kan dikhawatir kan berjalan baik. katanya nggak dhewe ya. Moro kono Kominfo kudu melok kono. Itu aja di maksimalkan Pak. Kim itu bagus kok. Awan kepengin gawe bank data Mas. Data sendiri ya. Ya. Kalau melihat data Dukcapil sih bisa. Tapi kalau data kalau punya bank data ya harus punya server sendiri, punya ruang server. Lah iku lho sing tak kepengin no. Nggih punya. Lah iku saumpama dianggaran dana desa iku iso ta Mas? Ya, bisa saja Pak. Bisa kan? Ya. Harus Aku nggak ngerti nek masalah anggaran lah kenapa Oh, paham aku. tadi masalah Neng anggaran DPMD. DPMD. Tapi Mas Denny ki anjene Khawatir- ruangannya Mas Denny iku gak ono wong wedok. Mung ngono data server apa komputer server tok. Nah, Ruangan andaikan saya nanti bisa. Saya konsultasi ke DPMD bisa. Ya. Bank data saya ini dikonekkan nang ngene sampean iso. Bisa, tapi ini harus ada Api. administrasinya. Jadi PKS dulu Pak, ada PKS. Dan itu bukan jenengan memiliki data kita sih. Sifatnya Melihat saja. verifikasi dari Dukcapil itu. Jadi seperti ini Pak. Misalnya kayak gini ya, saya punya aplikasi.
Sampean punya aplikasi ini untuk surat menyurat. Nanti tanda tangan elektronik lah misalnya gitu. Nanti penduduk atau mungkin ada operator yang melakukan input data di situ. Nah, dengan kerjasama dengan Dukcapil hanya Capil akan verifikasi data yang dimasukkan itu benar apa tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai nanti dibetulkan begitu. Kadang kan input kan ngawur Pak. Caranya input gak sesuai dengan datanya Dukcapil kan begitu. Jadi bukan data mengalir dan bukan memiliki data. Nah nanti setelah tersimpan bisa masuk di server jenengan. Itu satu record itu bisa masuk, satu data bisa masuk. Nanti ada lagi transaksi Capil inputan dari desa, verifikasi Capil, simpan masuk ke server jenengan. Berarti kan saya harus kan menghadap ke Dukcapil dulu kan. Capil. Tapi selama ini belum ada yang kerjasama pemanfaatan data di desa ya, di desa belum ada. Iya gitu. Ada lagi sebenarnya Mas. Kenapa Pak Ingging ini butuh bank data? Pertama, ternyata semuanya itu ketika instansi ke desa itu yang ditanyakan bukan berapa, tapi endi datamu. Endi datamu. Contoh. Iya data sih ya. Contoh. Iya. Tolong aku golekno data orang tidak mampu. Iya. Kan mulai isian. Iya. Mulai TA. Ya memang dasar utamanya kan memang dari bawah. Pelaporan itu lo nggak mampu. Nah, ternyata di situ by name itu juga diperlukan, gitu loh. Memang. Ya, ketika saya iki lelean Pak Kasun, nggak data, iki jenenge Ernawati, alamat iki ternyata bukan warga Randup itu, karena nggak ada iki. Ketika dikasih bantuan, dan sekarang kan verifikasi ini bantuan Bank Jatim, validasi itu, Bank Jatim nggak nyairno, lo nggak iso diakses oleh nicknya. Loh tidak bisa Pak, ini bukan orang Randup itu Pak, lo kan terlihat. Iya. Nah sedangkan kita, Rone wong Ernawati wong Randup itu, karo kakake. KTP nih? Jenenge Pak Kasun kan nggak ngelampirkan KTP. Nah, maksudnya Pak Inggi ini, ketika nanti ada usulan-usulan seperti itu, nah aku pernah bilang ini bisa dipakai Pak Ladi, artinya kita bisa cek. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud, adalah data bank datanya ini adalah lek butuh data apa jenenge bantuan. Aku yang buka database bantuan nama-nama ini yang dapat. Data anak fakir miskin, anak yatim piatu ini yang dapat. Di Produksel iku ana Mas, bayarannya sakmene, lengkap ya. Iya, lek apa jenenge rinciane. Berarti kan tampilannya mungkin ana keputusan itu. Hasil inputane. Outputnya. Nah, kedua, Pak Inggi ini butuh yang namanya sing jar sampean Pak. Yang apabila nanti kita punya aplikasi, apakah ketika kita mengakses nomor NIK bisa diakseskan oleh Dispenduk? Data mengalir. Iya. Itu nggak boleh. Regulasinya nggak boleh Pak. Bukan kita melihat, membaca. Contoh membuat surat. Kalau intinya kan juru saya tak mau ya. NIK dimasukkan keluar datanya gitu kan. Dan itu data itu direct ngambil ke data Dukcapil. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh dan nggak bisa. Regulasinya nggak diperbolehkan. Nah kalau misalnya juru itu kok bisa Mas? Menggunakan WhatsApp. Iya. Kemudian di inputkan nomor NIK. Kemudian NIK sebatas user. Iya. Mas. Lo ndak NIK iku tadi user. Langsung bentuk di apa? Jadi ini dimasukkan keluar datanya. Iya. Tanya aja datanya dari mana? Toko Gisa. Sing biyen kae. Iya. Ya monggo, pokoknya bukan dari Dukcapil. Karena saya pernah di WAP Pak, dari Batam, Kapolda Batam, di BAP. Wong telu, penyidik. Jadi ada 3 penyidik dari Polda Batam ke Dukcapil. Tujuannya, jadi ada kasus di Batam itu penyalahgunaan data Dukcapil. Ketika ada orang yang beli kartu di sana itu sudah aktif datanya. Padahal kalau kita beli kartu baru itu kan harus menginputkan NIK nomor KK.
kan begitu. Di sana itu udah aktif. Nah, ketika ditelusuri Pak, ada satu produser distributor kartu yang memanfaatkan datanya penduduk. Aplikasinya namanya apa? Saya lupa. Dan itu ternyata aplikasi dari Pasuruan. Makanya penyidik itu masuk ke Pasuruan, langsung menuju ke Dukcapil. Dianggap data kita bocor. Nah, ketika ditunjukkan ke kita, ki Mas aplikasi ini yang dimanfaatkan karo kita tersangka ini. Tak lihat ini. Terus tak coba Pak. Coba lihat. Iya, bahaya ini. Tak dulu elemennya, ada elemen nama, ada elemen nomor kakak, ada elemen tanggal lahir, alamat, elemen TPS. Capil nggak ada elemen TPS Pak. Ini yang punya KPU. Langsung saya konfirmasi ke IT-nya KPU. Pak, saya punya data ini Pak. Punya aplikasi ini. Iya itu aplikasiku. Apa Den? Saya sekarang di BAP sama Polda Batam. Jadi ada di sana tadi. Di sana ada tersangka memanfaatkan data penduduk buat nomor untuk nomor registrasi nomor. Dan yang sudah tersebar ada 600.000. Loh, kok iso? Iya Pak, mau aplikasinya sampean publik. Tujuannya apa bagi sampean Pak? Iku tujuanku untuk biar masyarakat itu tahu sudah masuk DPT apa belum. Nah tujuannya baik Pak. Tujuannya baik. Nggih sing awal iki Pak. Nggih ngerti ya. Tujuannya api. Tujuannya api. Dan Lewat jangan sampai seperti itulah Pak. Inovasi yang jenengan buat nanti. Sekarang ditutup tadi itu. Itu juga ya. Harus ditutup. Kalaupun nggak ditutup harus di security-nya harus diperkuat. Aku kan golek itu nggak data masuk wong login. mangkono. Jadi nggak masuk login. Nggih. Nggak pakai login. dia. Pakai nomor nik. User guest bisa. Security-nya yang jelek di situ. Sebetulnya bagus Pak kalau security-nya Apa sih diperbaiki. aplikasi ini? Security-nya diperbaiki, insya Allah ya aman. Ada masuk login dulu yang bisa mengakses hanya Kabupaten Pasuruan, terus nanti mungkin kalau yang akses harus pakai foto wajah atau seperti apa. Nah, itu mungkin lebih Verifikasi. secure, lebih security-nya lebih kuat. Itu enggak. Langsung pengkolongan gas. Ngecek gitu, ngecek data iso. Wis aku gak perlu login, Pak. Aku penduduk Surabaya, Pak. Aku penduduk Pasuruan, Pak. Iya pakai penduduk. nik. Lalu wis gak perlu. Nah, kalau sekarang diperbaiki saya nggak tahu. Itu kejadian itu awal-awal Pak Yuda sekitar 2019. Bener. Ada. Sekarang diperbaiki nggak? Iku dipakai ketika mereka mau aktifkan SIM card. Lendakan di KKI, gaib Mas. Nah, mungkin jeruk purut bisa jadi pakai bukan Oh, datanya gini, Mas, Dukcapil, ternyata. tapi pakai data yang lain. Mungkin kayak bisa tadi. Bisa. Kayak ini gini. Oh, ini Desa lain mungkin juga ada yang seperti itu, tapi bukan dari data. Saya yakin datanya Dukcapil nggak akan keluar. Kayak gini, lain delok wong iki ndak aktif iki. Lek suamane online masih malam kan bisa. Mungkin ternyata ini ndak aktif. Ini pernah tak coba aja nih. Dia memang menjadi satu surat keterangan. Dari satu surat keterangan. Umpama nih, saya kan punya data dasar. Data dasar ini yang diberikan oleh Dispenduk terakhir itu kan 2019 gitu. Yang apa Mas? Agregat. Sing kuantum itu. Banyak agregat. Agregat. Nah, agregat itu kita gunakan, manfaatkan itu. Menjadi satu server ini. Terus aplikasi Tinggal kita. memperbaiki. Ini aplikasi kita konekkan ke server kita sendiri. Itu diperbolehkan apa enggak? Itu nanti yang akses siapa? Kalau publik ya repot. Sekarang kayak vaksin itu nick di belakang pasti kasih bintang. Nggih. Terus nanti ketika penyebaran DPT nanti itu pasti nicknya dihilangin atau mungkin belakangnya dikasih Dikasih X. Itu adalah memang kita menjaga kerahasiaan data di situ. Privasi. Jadi hati-hati mau nek kali data Dukcapil karena kita dari Dukcapil Pak sering masyarakat itu melapor ke kita. Kemarin terakhir yang punya emas di Purwosari ini salah satu contoh komplain ke Dukcapil, dia datang orangnya masih tua, dia yang punya toko emas di Purwosari. Pak, saya mau ngutang di BRI tapi di blacklist, padahal saya baru mau ngutang.
katanya BRI Sudah dipakai. sudah, saya pernah ngutang 250 juta. Nah, jadi seperti itu Pak. Karena sekarang datanya pendudukan itu bisa dimanfaatkan pinjaman online gitu loh Pak. Repot. Nah, makanya kan kalau ngomong Pak, Mas. Data itu paling penting 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 buat banget. kebijakan. Nah, makanya ini kan solusinya itu piye rendah, solusinya piye menurut sampean? Cara ini opo tanpa kita menyebutkan nik tapi data itu bisa terakses. Contoh, aku tiga surat keterangan usaha. Tanpa kita menggunakan nik, apakah bisa? Seperti itu. Menggunakan data tersebut. Padahal nik itu komponen gampang diakses ya. Satu orang kan Kuncinya satu, di situ. satu orang kan satu nik. Nah, termasuk nilai jero purut itu sing tak baca kalau dari sampean sudah menyebutkan data itu kan tak bocor. Berarti kan aksesnya jero purut tidak diakseskan ke Dispenduk kan? Nah, ada. Berarti ada sendiri database-nya. Mungkin ada karena Ya, database-nya ada sendiri yang mungkin itu. Nah, menurut saya kalau ada orang baru datang, ternyata sama operator jero purut tidak dimaksudkan di database, otomatis orang tersebut kan nggak bisa buat surat, kan gitu. Kalau mengakses melalui nik, gitu. Itu permasalahan. Kedua, lihat cerita sampean, nik itu sangat sakral. Ya apa caranya nggak bisa surat tanpa harus menyebutkan nik? nama. Nama. Ya, saya kira yang surat itu ada bakunya ya. Redaksional bakunya Iya. ada. Tidak semuanya menggunakan nik. Enggak semuanya. Ya Nggak siapa semua. apa tuh? Langsung ketik nama. Kalau menentukan apakah orang ini randu itu atau tidak kan kudu itu nik. Ngecek. Jadi Ngecek ketika ada orang input data, sampai validasi, cek di SIA. SIA. Heeh. Bener enggak ini? Kudu saiki kudu alur kan. Makanya kan lek gak ngene kan gak Oh, ketemu. ternyata Bukan randu itu. kan ada itu ya. Berarti kan Kita nilainya balesi nanti di aplikasinya dibalesi atau di WA-nya dibalesi. Sampai harus ini yang bisa itu gitu. Iku security sih paling gampang tanpa nggak aplikasi. Berarti kan ngisi form sih an. Ngisi form. Ngono lho. Lain delok jero purut Berarti data mandiri Pak. iya, data mandiri. Makanya nggak iso gak akses nang kene. Dan kita punya data itu mang. Lek kemungkinan jeruk purut itu minta kakai wong siji-siji baru diinputkan. Ya, kayak Nah, input. input. Tapi setauku keceplosan ngomong loh Mas, sing di grup itu. Boleh tak saya minta data Gisa. Roni kono Gisa. Padahal Gisa itu 2000 berapa ya? Sing ono anu nih Gisa. Tuh, sekarang kan muncul data agregat. Ada yang terbaru, ada yang belum divalidasi, ada dan sudah yang ada. Waktu itu ngono. Nah, aku memikir, loh berarti data akses di Dispenduk itu mungkin sewa. Berarti bisa diakses. Ngono loh, bisa diakses. Sama seperti milik SIA. Kios. Nah, ternyata tersindir kan enggak. Berarti kan data mandiri. Berarti kono yo ono data baru ngentri. Ono data baru ngono ngentri. Ono data Surat di awal mungkin. Iya, ono data meninggal mereka hapus. Nanti lek gak iso mereka lho Pak, aku nggak surat kok gak iso. Lah iya, datamu wis mati, tak hapus di kini. Kan historinya seperti itu. Lah aku gak iso Pak. Lah iya wong wis pindah, gak iso di kini. Mungkin seperti itu kan. Berarti kan data-data mandiri. Kan Data mandiri. seperti itu boleh Mas. Boleh kalau punya ini. Mandiri. Jangan di publik lah. Hati-hati. Enggak di publik, cuma internal aja. Iya. Terus security ini lek gak kepingin menggunakan ini yang mengisi form. Tetap ngisi form. Form itu minimal, ya form itu minimal nama, alamat, tanggal lahir kan, ya nama, alamat, Sesuai tanggal lahir. Kebutuhan. Sebenarnya pakai nik nggak apa-apa, kan orang nggak bisa melihat, orang lain nggak bisa melihat, cuma internalnya saja. Lek pakai nik resiko ning ini, iseng-iseng. Wah Mas Arif bae, tak jenenge Arif bae niki sampe tak gawe. Padahal aku njaluk tak aku ngirim nomor niki di aplikasi, tapi niki sampean gawe surat keterangan usaha. Terus jadi mau digawe utang bank. Lah pakai nik. Tapi lah ada nomor nik dan nama identitas.
ya gak pakai nik, pakai identitas kan bisa digunakan misalnya. Ini kan validasinya di e-kios. Jaringannya Dukcapil sampai ke tingkat desa itu juga pakai VPN, Pak. Jadi bukan jaringan publik. VPN ya. Iya. Mas, sampai kan gak iso delok YouTube ning ngene. Iso. komputer. Tahu Ini tahu pakai tahu VPN. milenial. Tahu kayak double, apa kondisi ini double jaringan ndak kena. Nek delok Karena memang ndak iso. himbauan dari kementerian seperti itu. Kalau siap dipasang di OPD atau di desa, di rumah sakit atau rumah sakit boleh. Desa boleh. Itu harus jaringannya harus pakai VPN. Nggak boleh jaringan publik. Kode Emang nggak boleh. verifikasinya adalah 084. Oke. Berarti ketemu langkai. Mandiri berarti. Iya, ketemu langkai. VPN itu nih jalur khusus sih. Jalur khusus. Khusus. Sandal nakal-nakal. Kita pernah Tek gue iki ngono. Kan game online ya Mas ya. Gimana nih gitu? nggih. Hikdam ini gitu. Dewe kan aku bobol balik ya. Aku nang tim IT ku dhewe iki. Jadi wingi sapa nyolong unangan nek iki. Tak warane arek desaku dhewe ambek toko desa. Tak wong ngironi balik. Jadi chipku dicolong iki di anu balik iki. Jadi arek yo main apa VPN ngono. Ya koyo sing wingi iku yo ngono. Aku main ngono ya, tekku grafikku dirusak. Mas aku kalah tok aku. Grafikku sampe dirusak, di-refresh nak jret, kirim motor, kirim tas ngono. Aku dipantau ya, ID-ku mantau. Karena aku kan berperingkat Mas iki. Ya kok iki kan ya. Iki kan lho, aku berperingkat iki peringkat bulanan. Iki nomor 1 dekku. Iki. Iki sak Indonesia iki. Dekku iki. Pemain. Tote Iki kan musik boy. lho, dan masalah kan dekku. Nah, sampean delok nang dia sampean naik